Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Wong Diso. Ini pagi-pagi saya hari ini nggak ngantar Mas Bumi karena Mas Buminya omongnya Arab ndrap-ndrip, berarti sama bundanya dicegah. Karena di Sabtu kemarin dia itu ngumpulin bolo-bolo nih habis taekwondo, orang ngumpulin bolo-bolo ke rumah dan mainan seharian, main HP, lama-lama mungkin kecapean. Dan mungkin juga ada temennya yang mungkin ada yang mengembak, yang pilek atau gimana gitu sob. Ini saya bercerita dikit. Kemarin saya itu anterin Mbak Kalista, kakaknya Bumi, untuk nyari baju untuk hari ini tugas upacara secara virtual. Jadi beli baju, beli rok, beli slayer, beli peci sama apanya itu pinnya gitu ya. Saya belum pernah beli kondisi seperti ini, saya belum pernah yang namanya beli baju-baju untuk kayak gitu. Sempat saya disuruh beli, wah pun malah saya suruh tuku baju begitu-begitu terus piye malah tipu nih bunda. Yang lihatlah ini kan ada gambarnya, ada list yang ngomong orang pernah tuku kok malah tipu nih. Nasib dalam hati yo semua angkel kayak. Lihat tuh, lah wong aku pernah tuku malah kon tuku. Turung pernah yang pasar ning endi ngono kan. Karena saya di omel-omelin ya wis lah. Sambil muangkel-muangkel saya berangkat aja. Saya ke pasar. Woi, ada Mas Bumi nongol di sono. Enggak sekolah no orangnya. Nah, pas muangkel-muangkel ya wajak Kalisa itu malah muanyun wae. Wah, kacau. Nah, tapi ya karena emang ini penting ya walau alam ntar dapat nggak dapat akhirnya saya jalan aja ke Pasar Kopro. Nah di Pasar Kopro ini ada pelajaran yang saya dapatkan dari penjualnya guys. Jadi saya datang lewat depan, saya nggak pernah beli baju di Kopro ini. Saya biasanya beli ikan, beli pare, teman-temannya jualan somel lah. Dan terutama salah satunya lah langganan tahu di sana gitu. Oke, saya jalan, saya parkir itu sekitar habis asar. Wah saya curiga, lah paling udah pada tutup lah, lillahi ta'ala aja jalan. Dan saya di sana ketemu langsung ada penjual di depan. Mau cari apa Pak? Saya mau nyari baju sekolah buat anak saya, baju putih. Oh di sini. Ya bukan dia yang jualan, tapi dianterin ke entah saudara, entah emang udah sesama pedagang seperti itu, dianterin ke tempat itu, ke tempat saya beli ini. Dan akhirnya ketemu bapak-bapak yang udah usia ya, dan beliau nawarkan dengan ramahnya, oh nyari apa dek gitu kan. Nyari baju Pak buat anak saya, baju apa? Baju putih panjang sama rok putih panjang. Ada, langsung diambil saset lah itu, dicobain cocok segala macam dan akhirnya deal. Nah sebelum deal, akhirnya untuk proses pembayaran dia panggilin dah istrinya gitu. Nah si istri ini, beliau ini juga udah usia juga dan ngobrol, oh, saya juga guru dek gitu. Ini kan dengan segala keramah tamahannya luar biasa, pendekatan, apalagi jiwa seorang guru. Setelah saya cerita beliau ini ternyata guru BK di SMP mana kemarin di dekat Kopro gitu katanya, dan dia tuh basicnya adalah psikologi pendidikan. Nah kan pantas ngomongnya walus enak. Saya itu yang tadinya rada masih maklum kalau kita belum kenal orang kan pasti agak jaga jarak ya, belum nyaman segala macam, tapi dengan beliau gayanya yang ngemong, seorang ibu yang bukan cuma jualan tapi gayanya dengan baik, dengan pokoknya piye toh ngejelas itu pokoknya dengan hati gitu ya, bikin intinya ya bikin nyaman. Dan kalau saya bilang ya frekuensinya mulai sama nih gitu kan. Kalau saya kan ketemu orang-orang yang begitu cocok gitu kan, dan kita bikin nyaman. Yang tadinya cuman saya beli awalnya tuh saya pengen cuma beli Kalista gitu, terus saya ngeliat peci, saya kebawa untuk beli peci. Saya udah akhirnya coba-coba, saya ngobrol sama suaminya lagi, Pak saya ini kalau pakai peci saya punya penyakit, saya tuh mumet Pak, sirah saya ngeluh gitu, karena saya tuh nggak biasa pakai topping ya, nggak pakai peci. Jadi saya kalau ke masjid itu rada-rada nggak pernah, cenderung saya nggak, jarang banget pakai peci. Jadi ya dianggap mungkin aneh sama orang lain gitu kan, ke masjid tuh orang pernah pakai peci, pelontos wae bukan apa-apa gitu. Terus kemarin saya beli peci karena saya sering pusing ya, saya pakai kayak geletak lah hilang mulu. Saya 2 kali beli kemarin dah. Saya coba rubah gitu kan, dan kemarin saya Pak peci apa yang bagus, saya akhirnya milih Atlas. Itu di angka harganya 80-90 gitu ya, ukuran 10
10 atau 11, 10 kayak 10 kalau nggak salah ya. Oke, deal. Pas ada bapak-bapak lagi datang nih, Pak saya mau beli yang itu, yang wah apa sih mereknya tuh, Awing katanya. Saya cek, wah apa Pak bedanya Pak, kok harganya jauh banget, karena beliau bilang harganya 160. Saya ngomong-ngomong, wah kalau harga tinggi pasti kualitas gitu loh kan. Tapi saya tanya, Pak apa ya, ini Pak bahannya bludru. Coba cek. Akhirnya saya coba cek, ikutan cek. Berarti saya tahan dulu ya Pak yang tadi, yang oh nggak apa-apa, coba aja Pak, coba yang cocok yang mana. Akhirnya bapak yang satu itu deal beli. Saya penasaran, kok orang nih berani beli ini 160 gitu kan. Kalau mungkin saya seorang ustadz atau apalah, katanya dia cerita bahwa memang langganannya dia tuh ustadz masjid itu biasanya kalau beli peci yang ini, yang Awing gitu, karena harganya mahal. Bludru mungkin ya kalau mereka ke kualitas, gaya segala macam. Kalau saya kan pengen itu biar gak mumet dan ya awet lah gitu, dan kualitas bagus. Saya mikir-mikir, saya ngobrol, Pak masa saya kalau pakai sendal aja beli bisa 300.000, masa kepala saya dikasih harga murah mulu. Saya bilang ngomong gitu, bercanda maksud saya. Cuman ya mikir-mikir, wah benar juga ya, siapa tahu dengan harga yang lebih tinggi, kualitas bagus, ya nggak bikin mumet. Akhirnya saya putuskan untuk nih membeli peci brandnya Awing. Nih guys, ya nyaman sih dipakai, ya tetap munyeng sih tetap ada dikit ya, tapi ya minimal saya nggak terlalu ini. Yang pasti lebih nyaman, lebih kokoh ininya tuh. Ininya, brandnya Awing. Kelihatan nggak sih? Oh nggak kelihatan bro. Nah, Awing. Nah, ini saya akhirnya dikasih harga 150.000. Dan beliau bercerita bagaimana naik haji, bagaimana beliau jualan. Akhirnya saya dapat inspirasi juga. Jadi teman-teman, yang perlu sangat saya garis bawahi adalah bagaimana pada saat kita melayani customer, kalau dia melayani dengan hati, melayani dengan jiwa, dengan ya apa adanya, jujur, kualitas terbaik, harga itu bisa loh jadi beli walaupun harganya lebih tinggi. Nah contohnya tadinya saya pengen beli yang harganya di bawah 100.000 gitu. Malah saya memilih beli yang harga akhirnya deal di angka 150.000. Saya nggak nawar-nawar sih. Maksud saya ya bukan saya berarti sok saya punya uang, enggak. Sebenarnya nggak, ya biasa aja loh, uang juga ada apa adanya gitu. Dan bahkan saya tadinya nggak pengen beli apa-apa, karena pelayanannya bagus, saya merasa nyaman, merasa cocok. Bahkan sampai sekarang ini si ibu itu ngasih nomor WA, dan sempet semalam udah WA-WA-an gitu. Ibu-ibu saya nggak kenal siapa, tapi kalau orang-orang seperti itu saya cocok, saya nyambung, saya bakal jadi insya Allah jadi ya sohib lah gitu. Walaupun ya entah dia sebagai orang tua, sebagai kita mencari ilmu, pembelajaran, dan juga cara mendapatkan jaringan atau network. Akhirnya beliau menyarankan, iya mas kalau ada dana dahulukan untuk umroh. Kalau yang cepat tuh bisa 19 jutaan atau bahkan 30, atau tapi saran saya kalau bisa jangan cuma ngambil yang 10 hari, minimal 2 minggu katanya. Kenapa? Wah pokoknya rasa kurang kalau cuma 10 hari gitu. Ya ini beliau kan sharing pengalamannya beliau. Oh saya pernah juga nih, dari sini orang belanja calon jamaah haji itu berapa puluh orang belanja keperluan haji juga di sini. Nah di sini kan dia ngobrol tapi promo juga sebenarnya. Tapi saya dengernya juga happy aja, nyaman aja. Pelajarannya bagi teman-teman dan bagi saya juga gitu. Kalau kita benar-benar melayani dengan hati, jujur, bikin nyaman, itu nggak jualan pun, insya Allah pembeli akan datang dan customer kita akan terus bertambah. Iya sayang. Ini saya kan minjem buat ngecas HP. Nah, itu sih sob, teman-temanku yang baik hati. Moga-moga pelajaran seperti ini bisa kita menjadi inspirasi kita, menjadi pembelajaran bahwa melayani itu harus benar-benar yang terbaik lah. Ini bisa menentukan bagaimana jalannya bisnis kita. Dan pada saat kita udah bisa, udah mampu memberikan yang pelayan yang wah the best, tularkan ke tim kita, ajarkan ke tim kita. Kadang-kadang kalau kita punya tim baru, mereka kan belum begitu awareness-nya ke pembeli, ke orang-orang yang datang ke tempat kita, itu kan masih biasa-biasa aja. Padahal mereka inilah yang duta-duta pembawa duit, duta-duta pembawa cairan ke bisnis kita, ke usaha kita. Kalau mereka terlayani, jangan sepelekan. Misal nih, Gojek datang, jangan dicuekin guys.
berikan mereka kesan terbaik, minimal sapalah. Apalagi kalau bisa di Gojek kan kadang udah muncul namanya, halo dengan Pak siapa, misalkan Pak Saparatos gitu. Apa kabar Pak pagi ini? Semoga sehat-sehat selalu Pak. Jalannya juga enak. Terus nanti sampai ke tujuan mereka mengantarkan barang gitu tuh dengan jiwa dan hati yang seneng, happy gitu loh. Mereka lagi suntuk, diajak ngobrol, kita ajak ini, insya Allah mereka akan bahagia. Terus kalau bisa dikasih minum, ada minuman, sediain, kasih permen. Saya itu di one day saya coba belajar itu gitu. Walaupun anak-anak ya kadang masih cuek-cuek aja gitu. Saya selalu ingatkan, bro, minum aqua kasih depan, permen kasih aqua depan, karena saya pembelajaran itu. Saya sendiri kalau gitu kan merasa diuwongki lah, kalau orang Jawa itu diuwongki, dimanusiakan. Kalau di situ pokoknya kalau udah cocok, saya akan pasti kembali lagi. Contoh lagi, misalkan kayak di Tokopedia itu saya beli botol gitu, ya udah ke situ-situ aja, beli plastik situ aja. Walaupun di tempat lain ada yang lebih murah, karena udah cocok, udah nyaman, frekuensinya udah nyambung, ya wes, saya bakal repeat order terus di situ. Itu yang saya alami. Nah, seperti kejadian kemarin ini, akhirnya saya bisa jadi link, jadi pertemanan, bahkan mungkin nanti pada saat saya dimampukan untuk berumroh, berhaji, saya kan bisa jadi kontak-kontak beliau, mungkin entah beli apa gitu kan. Bahkan kemarin sempat saya, Pak, siapa tahu kita juga bisa join, saya bisa menjual produk Bapak. Saya sampai ngomong begitu, yang tadinya nggak kenal sama sekali. Dan bersyukur alhamdulillah saya saat ini yang dulunya, saya ini orang introvert yang, kalau paling susah itu nyari teman, nyari bolo. Kenal orang itu paling susah, paling takut. Padahal nun jauh di relung hati terdalam, saya tuh pengen banget guys. Banyak teman, saya tuh ngiri banget gitu. Kalau orang gampang banget ya punya teman. Gampang banget kenal sono, kenal sini. Karena memang saya tidak terdidik seperti itu. Terdidik dulu di kampung ya jauh dari siapa-siapa. Kalau saya di rumah aja, keluarga saya biasanya bapak ibu saya ke kebun, tiap hari itu ke kebun aja, ya udah sendiri aja. Bahkan teman saya sangat limited edition. Tapi bersyukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar ilmu komunikasi di Pasca Sarjana Mustopo yang saya pun nggak lulus. Tetapi ilmunya alhamdulillah saya dapat. Saya merasa bahwa memang saya kurang di situ, akhirnya dulu saya belajar ilmu komunikasi, belajar basicnya apa sih sebenarnya. Saya dapat itu dari teori ilmu komunikasi yang diajarkan oleh Ibu Gati, salah satu pimpinan di Depkominfo. Beliau seorang jago riset tentang komunikasi yang kantornya di Depkominfo. Beliau asli dari Jogja, sekarang udah Profesor Gati Gayatri namanya. Saya sangat salut sama beliau. Beliau tuh sangat keras, sadis, tapi ilmunya dahsyat. Dan gara-gara beliau juga saya nggak mampu lulus akhirnya. Tapi bukan lulus nggak lulusnya yang saya cari. Karena memang yang saya cari ilmunya gitu. Karena ya dulu pertama memang sulit banget untuk lolos dari beliau. Terus selanjutnya karena kerjaan segala macam, karena mental tempe, ya saya gagal. Tetapi saya yakin ilmunya saya dapat. Dan itu sangat berguna sampai detik ini. Teman-teman, jadi sekali lagi, ayo kita belajar dari mana. Semesta ini adalah sekolahnya. Kalau gagal dari sekolah bukan berarti gagal segalanya. Justru saya bangga, walaupun saya gagal, saya bangga. Saya bersyukur bisa belajar ilmu komunikasi. Jadi semesta adalah tempat sekolah kita, dan setiap orang adalah guru. Dari sana kita belajar dari siapa, dari anak kecil, orang tua. Kalau hal-hal baik, ilmu-ilmu baik, ambil, pelajari, gaspol, praktekkan. Kira-kira begitu cerita saya pagi ini. Kalau ada hal baik, monggo dipungut, dipraktekkan, digaspolkan. Kalau buruk ya jangan diambil, buang ke laut, karena memang kekurangan saya luar biasa banyak. Itulah kenapa saya terus belajar, terus mencoba dan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.